Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelwaudita Putri, NIM 2302023200770, kelas Agribisnis A, asisten pembimbing Karaka. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum acara keempat, yaitu ransum pakan unggas. Bahasan yang pertama adalah klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama adalah hijauan kering. Hijauan kering merupakan berbagai hijauan pakan yang sengaja dipanen. Contohnya adalah hai rumput gajah, hai rumput raja, dan hai daun jagung. Selanjutnya adalah hijauan segar. Hijauan segar merupakan berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Contohnya seperti rumput gajah dan rumput raja. Yang ketiga adalah silase. Silase merupakan berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol. Tidak termasuk silase ikan, butiran sebangsa padi, biji sebangsa legum, dan umbi-umbian. Silase ini memiliki contoh seperti hijauan jagung, hijauan kering, jerami kering, hijauan segar, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang keempat adalah aditif pakan. Aditif pakan merupakan berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat warna, dan lain-lain. Yang kelima adalah sumber energi. Sumber energi merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya seperti jagung, dedak, bekatul, dan pollard. Selanjutnya adalah sumber protein. Sumber protein ini maksudnya berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contoh dari sumber protein itu ada tepung ikan, soybean meal, kedelai, dan meat bone meal. Kelas yang ketujuh yaitu sumber mineral. Sumber mineral adalah berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Contohnya garam dapur, tepung tulang, dan tepung batu kapur. Kelas yang terakhir adalah sumber vitamin. Sumber vitamin merupakan berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya adalah minyak ikan, tablet vitamin, B kompleks, dan lain-lain. Topik selanjutnya adalah fungsi nutrien terhadap unggas, yaitu untuk sumber energi dan juga protein. Energi digunakan untuk menggerakkan sirkulasi darah, penyerapan zat-zat makanan, mengeluarkan zat-zat makanan yang tidak dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Sedangkan zat protein digunakan atau diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan, dan produksi telur, serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Selanjutnya adalah cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan yang pertama, berilah pakan bersih setiap hari. Pakan bersih setiap hari ini maksudnya pemberian pakan haruslah fresh setiap hari. Hindari pemberian pakan yang sudah berjamur atau berbau akibat penyimpanan yang terlalu lama. Hal ini menyebabkan nanti ayam bisa terkena penyakit jika makanan itu berjamur. Lalu berilah pakan ayam 3/4 dari batas ketinggian tempat pakannya. Lalu gunakan pakan sesuai porsi kebutuhan perharinya seperti yang sudah ada di tabel sebelah sini. Lalu sikap peternak haruslah bijak. Maksudnya sikap peternak itu harus memberi makan, jangan tergesa-gesa, harus tenang, penuh penjiwaan, tidak terlambat, dan harus selalu diperhatikan keadaan perut ayam. Jadi tidak setiap saat ayam diberikan makanan, tetapi harus diperhatikan apakah ayam itu membutuhkan makan di saat itu. Gitu. Yang selanjutnya adalah organoleptik bahan pakan. Organoleptik bahan pakan ini maksudnya adalah pemeriksaan secara uji fisik atau organoleptik dan digunakan sebagai penentu awal kualitas suatu bahan pakan. Parameter uji organoleptik ini meliputi bentuk, aroma, dan warna. Di praktikum kali ini saya akan menguji organoleptik kepada 3 bahan pakan pilihan. Pakan ayam yang pertama adalah jagung kuning. Jagung kuning merupakan sumber energi dan sekaligus sumber beta karoten untuk ransum unggas. Kebutuhan jagung kuning saat ini bertambah akibat meningkatnya industri peternakan, terutama ternak unggas, yang mengakibatkan harga pakan jagung kuning ini semakin melonjak naik. Untuk tekstur, jagung kuning ini bertekstur keras dan berbentuk biji-bijian. Lalu, untuk aroma tidak menyengat dan jagung kuning memiliki bau mirip seperti jagung-jagung biasanya. Lalu untuk warna dari jagung kuning ini lebih condong ke kuning keorenan.
Pakan ayam kedua yang saya beli adalah bekatul. Bekatul merupakan bahan pakan ternak yang diperoleh dari proses penggilingan padi yang berasal dari lapisan terluar beras dan kaya akan sumber asam linoleat. Tekstur dari bekatul ini serbuk dan ringan. Dan jika digenggam itu tidak akan membentuk suatu bola. Lalu untuk aromanya, bekatul ini memiliki aroma yang mirip dengan beras. Lalu untuk warna, bekatul berwarna coklat keputihan dan condong ke arah warna krem. Pakan ayam ketiga yang saya review adalah pur. Pur sendiri merupakan makanan ayam dari berbagai macam bahan yang dikombinasikan menjadi satu. Pur perlu diberikan kepada ayam untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi pada ayam. Biasanya, peternak memberikan konsentrat atau pur pada ayam dewasa untuk menambah bobot pada ayam aduan. Tekstur dari pur ini adalah keras dan berbentuk seperti silinder. Lalu, aromanya menyengat dan warna dari pur itu coklat muda. Yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis, yaitu ada fase starter dan finisher. Dapat dilihat di tabel berikut, itu untuk ayam 0-3 minggu membutuhkan 23% protein, 3.200 kalori energi, kalsium 1%, fosfor 0,45%. Lalu untuk ayam berumur 3-6 minggu itu membutuhkan 20% protein, 3.200 kcal energi, lalu 0,9 kalsium dan 0,35 fosfor. Lalu yang terakhir untuk ayam umur 6-8 minggu itu membutuhkan 18 protein, 3.200 energi kcal per kilogram, lalu 0,8 kalsium dan yang terakhir adalah 0,3 fosfor. Nah, dilihat dari tabel tadi, kebutuhan energi untuk ayam periode starter itu ada 3.080 kcal per kilogram ransum pada tingkat protein 24%. Sedangkan periode finisher itu membutuhkan 3.190 kcal per kilogram ransum pada tingkat protein 21%. Kebutuhan anak ayam atau starter akan kalsium adalah 1% dan ayam sedang tumbuh adalah 0,6%. Sedangkan kebutuhan ayam akan fosfor atau P bervariasi dari 0,2 sampai 0,45% dalam ramsum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.